Makanya akhirnya di ayat 68 para penghuni neraka ini cuma bisa ngutuk aja. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka mantan pemimpin dan mantan pembesar kami azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Kira-kira kutukan mereka ini, doa mereka ini manfaat nggak buat mereka? Ya nggak manfaat, tetap aja mereka di neraka, ya kan? Nggak efek karena dia berdoa kayak gitu, akhirnya pemimpinnya doang yang diazab, mereka enggak gitu. Karena sekarang ada logika begitu. Udahlah, pokoknya taat aja pada pemimpin. Kalau dia salah, ya kan yang salah dia yang masuk neraka, kita mah enggak. Coba bilang. Ini ayat nih membantah gitu loh. Nah, jadi nanti rakyat itu akan bicara kepada mantan pemimpin mereka yang sombong itu. Sesungguhnya kami dulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian hari ini, saat ini menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit aja? Jadi ini udah sama-sama nih, baik mantan pemimpin maupun mantan rakyat ngelihat api neraka di depan mereka nih. Nah akhirnya yang rakyat bilang, kalian kan dulu pemimpin kami taat sama kalian. Tolong dong sekarang belain kami dari api ini, lindungi kami dari api ini. Apa jawaban mereka? Ternyata jawaban mereka, qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka menjawab, mantan pemimpin itu, seandainya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk pada kalian. Akhirnya di situ baru ngaku, dulu kami mimpin di dunia itu nggak ada hubungan sama petunjuk Allah. Ada orang di barat sekarang ini, itu sampai ada orang Kanada, laki-laki usia sekitar 50-an tahun, sampai mengeluarkan pernyataan dan bikin video. Apa dia katakan? I cannot wait for the day when the Muslims rule the world. Dia bilang, saya nggak sabar menunggu kapan umat Islam akhirnya memimpin dunia ini. Gitu. Karena terus terang dia bilang, sepanjang sejarah umat Islam selalu menjadi sasaran. Dia bilang begitu. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ya karena memang umat Islam ini ya mengajarkan nilai-nilai yang dibenci sama kebanyakan orang, gitu. Sampai dia mengatakan, saya bahkan lebih rela bayar jizyah daripada bayar pajak hari ini. Ya, bayangkan Pak, dia tahu istilah jizyah, ya? Kita tahu nggak istilah jizyah apa Pak? Hah? Apa jizyah? Hah? Pajak apa? Pajak Mulyani. Ya? Jizyah itu pajak kafir zimmi. Jadi orang kafir yang tinggal di dalam sistem Islam, dalam negara Islam, khilafah Islam, ya, itu dia boleh tetap kafir, nggak boleh dipaksa dia masuk Islam, ya. Dia silahkan mau tetap kafir silahkan, ya. Tapi dia wajib setahun sekali bayar yang namanya pajak orang kafir zimmi yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan jizyah. Ya, kalau Anda ingin tahu kata jizyah ada di mana, ada di surat At-Taubah ayat 25. Ya, itu disebutkan di situ. Sehingga mereka bayar jizyah dengan patuh, ya. Dan ingat, disebut kafir zimmi itu artinya apa? Orang kafir yang tunduk pada apa? Pada sistem Islam. Sekalipun dia tidak memeluk Islam. Nah, bukti ketundukannya itu apa? Dia disiplin setahun sekali bayar jizyah. Kalau kita orang beriman, setahun sekali bayar zakat. Kalau mereka bayar jizyah. Dan mereka bayar jizyah itu bukan berarti negara Islam seenaknya saja ngumpulin harta mereka. Enggak begitu. Ada balasannya. Karena mereka sudah disiplin bayar jizyah tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka negara Islam punya kewajiban memberikan mereka setidak-tidaknya 3 hak mereka. Hak apa? Hak pertama, hak hidup. Jadi nyawa mereka nggak boleh sembarangan dianiaya, apalagi sampai dibunuh, nggak boleh. Mentang-mentang dia kafir, terus orang muslim boleh ngebunuh dia seenaknya, nggak bisa. Dia sudah bayar jizyah. Itu kewajiban negara karena dia bayar jizyah. Kewajiban kedua negara karena dia bayar jizyah apa? Dia dilindungi hartanya. Jadi harta yang dia miliki itu nggak boleh muslim manapun merampok dari dia dengan alasan ini orang kafir. Enggak, dia kafir zimmi, dia kafir yang patuh, yang tunduk, dia bayar jizyah. Bahkan ada yang ketiga, negara wajib melindungi hak
berbeda keyakinan dia dan hak berbeda cara ibadah dia, dengan catatan dia hanya boleh beribadah menurut keyakinannya yang bukan Islam itu, kalau enggak di tempat ibadah yang disediakan negara, kalau enggak di rumahnya, tapi nggak boleh di publik, nggak boleh di depan umum. Jelas ya? Gitu. Nah, si orang ini tahu gitu loh, dia sudah belajar, dia sampai bilang, saya lebih rela bayar jizyah daripada saya harus bayar pajak hari ini, karena pajak hari ini zolim sekali ya. Dan karena negaranya zolim, akhirnya banyak yang zolim juga di bawah-bawahnya. Contohnya, ada rumah makan di kita yang kalau kita bayar, ya kita nanti bayar nih di kasir nih, kita dapat ini struknya, kita kaget tuh. Jadi setelah total kita makan 1 juta misalnya gitu ya, terus ada pajak ya, pajak dari negara. Berapa persen tuh? 11% sekarang ya? 11 ya sekarang? Ya sebut sel 11%. Berarti dia harus bayar berapa tuh dari 1 juta? Ya, 110.000 kan? Ya 110.000. Nah itu nanti kan dijumlah tuh 1.110.000. Ada lagi ya, di bawahnya lagi pajak pelayanan. Nah ini rumah makannya yang bikin nih, disebutnya gratifikasi apa gitu, gratitude apa gitu. Nah, itu 4% Pak, dan 4%-nya setelah dijumlah dengan pajak negara lagi. Ya, jadi kelakuan ya negara yang aneh-aneh ini akhirnya ditiru juga gitu sama rumah makan, atau mungkin sama, hati-hati aja Anda kalau belanja ya kan, coba perhatikan ya struk Anda gitu. Jangan-jangan ada 2 pajak ya kan, pajak negara sama pajak rumah makan, pajak malnya barangkali ya. Ini kan nggak bener. Ya. Jadi kalau dibilang ini pajak 4% ini untuk ya karena pelayanan dari pelayan rumah makan, nanti tanya sama pelayannya, lo kebagian nggak, dapat nggak nih yang 4% ini? Pasti nggak dapat dia. Kenapa? Dia udah digaji, ya kan? Berarti untuk siapa? Untuk pemilik rumah makan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita ini memimpin umat manusia ini bukan sebentar, Pak. Ya, pengalaman kita memimpin itu bukan sebentar. Ya. Bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Enggak, Pak. Ribuan tahun kita memimpin umat manusia dengan sistem apa? Dengan sistem yang fondasinya iman tauhid, ya. Dan selama itu Nabi mengatakan dalam hadis Asqalan tadi, Allah mencurahkan rahmatnya, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya selama 3 fase itu? Sebabnya karena para penguasa waktu itu, pemimpin waktu itu yang gelarnya ulil amri minkum, ya ulil amri diantara kalian, pada ketiga fase tersebut masih memenuhi standar Al-Quran dan Sunnah dalam kepemimpinan mereka gitu. Makanya bunyi ayat ini menjadi sangat penting untuk kita benar-benar fahami dan yakini. Allah dalam surat An-Nisa 59 menyebutkan urut-urutan kepatuhan seorang muslim mukmin itu di tengah masyarakat itu kemana? Urutan pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, hai orang-orang beriman, taatilah Allah, wa atiur rasulah, dan taatilah rasulnya. Berarti pertama, kedua Allah dan rasulnya. Kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan ulil amri diantara kalian, maksudnya para pemimpin diantara kalian. Dan yang menariknya, sewaktu Allah menyebutkan taatilah Allah, jelas-jelas ada kata taatilah. Ketika menyebut taatilah rasulnya, jelas-jelas ada kata taatilah. Tapi ketika menyuruh kita mematuhi ulil amri minkum, ada kata taatilah nggak di depannya? Ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi di sini kita cuma menemukan atiu yang artinya taatilah, itu hanya ada di depan Allah, ati Allah, dan wa atiur rasul di depan rasul, dan taatilah rasulnya. Tapi begitu menyebutkan wa ulil amri minkum, nggak ada wa atiu ulil amri minkum, nggak ada. Sehingga seorang ulama dari Suriah namanya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, dalam kitab tafsir beliau mempertanyakan kenapa di depan Allah ada taatilah, kenapa di depan Ar-Rasul ada taatilah, tapi di depan ulil amri minkum nggak ada taatilah, ya kan? Nah, beliau menjawab sendiri dalam kitab tafsir beliau, karena mentaati Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak.
Nggak ada cerita kita boleh tawar-tawar, nggak ada cerita kita boleh negosiasi, nggak ada cerita kita boleh pilah-pilih. Kalau perintah yang ini gue taati, kalau perintah yang anu gue nggak taati. Kalau perintahnya sholat, oke, gue taati. Tapi kalau perintahnya perang di jalan Allah, nggak mau mentaati. Nggak bisa begitu, ya. Pokoknya kalau Allah memerintahkan sesuatu, taatilah. Rasul memerintahkan sesuatu, taatilah. Tapi begitu ulil amri minkum, nggak ada taatilah. Yang artinya apa? Kata Syekh Ali As-Sabuni, artinya mentaati ulil amri minkum hanya dalam kondisi yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu apa? Dua syaratnya. Di mana kita temukan? Ya di ayat ini. Syarat pertama apa? Dia harus ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian. Di antara kalian maksudnya di antara siapa? Hai orang-orang beriman. Kan awalnya hai orang-orang beriman. Berarti yang boleh kita taati pemimpin kalau dia orang beriman. Jadi kayak saudara-saudara kita muslim yang ada di Amerika, di Eropa, yang pemimpinnya Trump kafir, ya kan? Yang ada di Inggris yang pemimpinnya kafir, rajanya kafir, ya kan? Itu nggak ada keharusan taat. Kenapa? Ya kafir. Dia nggak memenuhi syarat ulil amri minkum yang pertama. Tapi syarat bukan hanya itu, ada syarat kedua. Di mana kita temukan? Ya di ayat ini juga. Apa syarat keduanya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni sunnahnya. Jadi syarat kedua ulil amri minkum, selain dia harus orang beriman, dia harus menyelesaikan semua perselisihan, semua perkara dengan cara kembali pada Quran dan Sunnah, bukan kepada kitab Mahabharata, bukan kepada kitab Ramayana, ya kan? Apalagi kitab Das Kampf, ya kan, buatan si Hitler, ya kan? Atau kitab apa namanya komunisme buatan Karl Marx, ya. Atau kitab apapun, pokoknya bukan Quran Sunnah, ya berarti dia nggak memenuhi syarat sebagai ulil amri minkum, ngerti? Bahkan Ibnu Katsir sampai menggarisbawahi catatan ini: jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sehingga kata Ibnu Katsir, kalau ada sebuah masyarakat ngaku masyarakat beriman, tapi rela punya pemimpin yang pemimpinnya nggak mengembalikan urusan pada Quran dan Sunnah, masyarakat itu bohong mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian. Bohong, karena rela punya pemimpin yang tidak mengembalikan urusan pada Quran dan Sunnah. Terus bagaimana dengan kita? Nggak usah ngomongin kita deh, Wakanda aja, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata Allah di akhir ayat ini, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi di fase pertama, di fase kedua, di fase ketiga, jadi baik fase nubuwah kenabian, fase khilafah ala minhajin nubuwah khulafar rasyidin, maupun fase kerajaan-kerajaan Islam, itu para pemimpinnya masih terang-terangan mengatakan kepemimpinan saya ini berlandaskan Quran dan Sunnah. Nah, begitulah, ya, terang-terangan menyatakan bahwa Quran Sunnah itulah rujukan penyelesaian semua perkara, ngerti? Ya. Nah, tapi begitu masuk ke fase keempat, karena yang muncul adalah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, dan hasil mereka bisa jadi penguasa itu lewat cara berebutan kekuasaan kepemimpinan dengan kelakuan seperti gigitan keledai, ya wajar, nggak ada lagi Quran dan Sunnah, ngerti Pak? Ya, makanya saya sering mengatakan kita sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, di fase paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nggak ada fase lebih kelam dari fase kita sekarang ini. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi SAW kan sampai bersabda, dan ini terkenal hadis ini, semua kita sudah sering dengar, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi was sunnata rasulih. Kutinggalkan dua perkara untuk kalian, dan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ya. Kalau seandainya ada calon pemimpin nih di fase keempat ini, dalam hal dia mau menjadi pemimpin, dia berebut kayak kelakuan apa namanya gigitan keledai, tapi dia masih ada unsur beresnya lah. Tiba-tiba dia mengumumkan, pokoknya kalau saya terpilih saya akan berlakukan Quran dan Sunnah. Kira-kira laku nggak dia?
Oh, laku di penjara. Iya, langsung dia akan masuk dalam sel. Karena apa? Nggak sesuai dengan kondisi modern. Gitu. Ngerti, Pak? Ya. Iya, mungkin juga ada yang pilih. Katakanlah dia lolos juga seleksinya gitu kan. Tapi nggak ada yang milih. Kenapa? Takut semua. Gitu. Padahal hadis Nabi jelas mengatakan dengan berpegang teguh pada Quran Sunnah sajalah nggak akan tersesat. Tapi selagi memegang yang lain, Mahabharata kayak Ramayana kayak kitab komunis kayak kitab apa nasionalis kayak gitu kan, itu pasti akan menyesatkan. Pasti. Ya. Nah, jadi begitu masuk fase keempat, inilah babak di mana Allah mencabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam, untuk selanjutnya Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani, khususnya kaum Yahudi. Ya. Makanya Allah membedakan penyebutan kaum Yahudi dengan kaum Nasrani di dalam surat Al-Fatihah. Ketika menyebutkan kaum Yahudi menggunakan kata al-maghdubi alaihim. Ketika menyebut kaum Nasrani menggunakan kalimat ad-dallin, ya kan? Kita bilang kan ghairil maghdubi alaihim, ya Allah jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kaum murkai, golongan Yahudi, walad-dallin, dan jangan pula golongan yang tersesat, yaitu golongan Nasrani. Nah, jadi Yahudi ini lebih parah dari Nasrani. Nasrani ini tersesat, nggak jelas arah kemana. Tapi kalau Yahudi itu jelas diburkai Allah. Karena apa? Mereka menentang Allah. Makanya tingkat kebencian mereka kepada kita kaum beriman sampai diabadikan dalam Al-Quran. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan temukan manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi, ya, dan kaum musyrikin. Begitu, ya. Nah, jadi hakikatnya yang memimpin dunia sekarang, sekalipun masyarakat Barat yang berarti Yahudi Nasrani, tetapi dengan ma'rokat Tufanul Aqsa tersingkap bahwa yang mimpin itu Yahudi ternyata. Dan Yahudi yang kategorinya memusuhi kita secara dahsyat. Sebab sekarang di masyarakat Barat sendiri yang sekarang pro Palestina, itu kaum Nasrani banyak sekali yang pro Palestina sekarang dan menentang negara Israel. Bahkan ada komunitas Yahudi yang menentang negara Zionis Israel dan berpihak kepada kemerdekaan Palestina. Bermunculan Yahudi-Yahudi yang ternyata masih punya akal sehat gitu loh, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di fase keempat ini, era mulkan jabriyatan ini mereka merupakan buah dari perilaku manusia yang saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana gigitan keledai. Nah, sudah barang tentu di fase ini yang baru berlangsung 100 tahun ini, umat Islam sedang kalah ini, sistem yang mereka tegakkan tidak lagi sistem iman tauhid dong. Ya, karena mereka beriman kagak, bertauhid kagak, berarti mereka menegakkan sistem kufur dan syirik, ya. Dan cilakanya negeri-negeri muslim ambil pula cara main mereka. Sehingga bermunculanlah di negeri-negeri muslim kelakuan orang untuk jadi pemimpin saling berebut laksana gigitan keledai, ya. Jadi mungkin kalau kita boleh mengistilahkan ini nomor 4 ini yang Nabi sebut dengan istilah mereka saling berebut kepemimpinan kekuasaan, ini namanya era demokrasi, ya. Demokrasi kan sesuai namanya dari kata demos dan keratus. Demos itu rakyat, keratus itu kekuasaan di tangan rakyat, ya. Padahal dusta. Bukan rakyat juga yang berkuasa, sebagian kecil rakyat yang berkuasa, gitu. Yaitu dia sama yang deket-deket dia, gitu. Kalau nggak anak, ponakan, ya kan? Atau para pengusaha-pengusaha taipan-taipan yang pingin mendapatkan aturan main yang membuat mereka makin kaya, gitu. Mereka dekati penguasa dan mereka jamin penguasa, kami biayai kamu asalkan kamu ngikutin kemauan kami untuk bikin aturan-aturan yang membuat perusahaan kami makin maju. Kan begitu. Jadi betul memang demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat, tapi rakyatnya kecil jumlahnya, sedikit, gitu. Yang kebanyakan mah rakyatnya jauh dari dikuasai, gitu. Nah, karenanya kita memandang bahwa yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir ini mesti kita benar-benar punya. Apa sih yang dimaksud Nabi mereka saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana gigitan keledai? Nggak mungkin Nabi milih istilah kecuali ada maknanya. Sekarang kita pelajari. Dalam Al-Quran kata keledai dipakai di mana? Nah, di antaranya kata keledai kita temukan di surat Luqman ayat 19.
Luqman ini kan nama seorang ayah ya, bukan seorang nabi, tapi dia ayah yang soleh, yang ngasih nasihat panjang lebar kepada anaknya. Ya, diawali dari ayat 12 sampai ayat 19. Nah, di ayat 19 itu ada nasihatnya Luqman kepada anaknya, lunakkanlah suaramu. Ya. Sesungguhnya suara, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, sekarang coba lihat kelakuan mereka yang memperebutkan kekuasaan kepemimpinan. Berebut suara kan? Ya kan? Dan pengen suaranya paling keras gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara beli supaya suaranya paling keras, paling kedengeran. Gitu. Nah, ini suara keledai ternyata. Ya. Begitu juga di surat Al-Jumu'ah ayat 5, ketemu lagi kata keledai. Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilat Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitabullah Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, tiada mengamalkannya, laksana keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya, mereka yang memperebutkan kekuasaan sekarang kan begitu kelakuannya. Kalau ngutip ini ngutip itu jago banget, tapi dalam prakteknya nggak dikerjain. Apa yang mereka ucapkan nggak mereka kerjakan. Ya, istilahnya yang terkenal sekarang janji gombal semua kan, gitu, bohong semua. Gitu. Nah, tapi secara umum kita biasanya kalau dengar keledai yang terbayang apa? Sifat apa yang paling menonjol dari keledai? Hah? Bodoh ya kan? Dungu ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih calon-calon pemimpin di negeri ini. Ya, ada videonya nih, terkenal nih videonya. Ya. Jadi video ini adalah debat menjelang tanggal 27 November. Tahu kan tanggal 27 November nanti bakal ada apa kan? Ya, ya level yang di bawah dari 14 Februari lah. Kalau 14 Februari kan level nasional. Nah, ini level masing-masing daerah gitu. Nah, jadi ada ininya, ada debat calon pemimpinnya dulu. Nah, ini kita lihat. Aduh, sayang suaranya nggak muncul nih. Saya nggak ngerti nih gimana cara munculin suaranya. Nggak ada yang ngerti ya. Sebentar. Tampaknya kita ditakdirkan Allah nggak bisa mendengar nih suaranya nih, ya. Mungkin saking jeleknya suaranya gitu ya, jadi sebaiknya yang didengar deh, gitu. Tapi intinya ini calon-calon pemimpin yang sedang berdebat, ya, dan mereka ternyata ketika mengungkapkan pikiran-pikiran mereka, ya sangat menggelikan gitu loh, karena ucapan mereka ini mencerminkan kebodohan mereka, ya. Ya seperti perempuan ini, dia lagi ngomong nih sebenarnya, ya. Ini ada si ininya, apa namanya, subtitlenya ya. Nah, dia ngomong peluang untuk dapat membuka, dapat apa? Dia juga dapat, ya. Atau dapat, nah itu. Jadi nggak jelas apa yang didapat gitu. Dia cuma kebayang dapat kekuasaan gitu, ya. Nah, ini lagi. Pertanyaan saya, sebutkan nama desa-desa di Taliabu bagian utara dan program apa yang layak di desa setelah nomor urut 1 terpilih nanti. Ya. Yang saya cintai, istri saya dan istri calon wakil bupati. Bayangkan dia ngomong begitu di depan calon wakil bupatinya, ya kan? Nah, silakan. Saya nggak ada bertanya, nggak mau bertanya. Ya. Cukup. Mungkin ini introspeksi kepada KPU untuk agar seperti ini tidak terjadi, sehingga saya juga tidak bertanya, ya, kepada senior saya. Terima kasih. Mungkin kami dari paslon nomor 1 tidak perlu juga bertanya, ya. Akhirnya nggak ada yang bertanya, karena bagaimanapun juga semuanya teman. Nah, ini nggak bisa ngomong lagi karena nyari bahannya susah banget. Oh, kemana nih bahannya nih? Buka-buka halaman nggak ketemu.
Nah, ini kami nanti ke depan tidak boleh lagi membedakan antara perempuan dan wanita. Nah, ya kan? Ya udahlah, sempurnalah. Nah, jadi ini gambaran ya dari apa yang disebut dengan yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir. Ya. Jadi yang kayak begini justru akan menjadi pemimpin. Bisa dibayangkan kayak apa kepemimpinan? Boro-boro Quran dan Sunnah, ya kan? Ya, secara standar umum intelektualitas saja sudah nggak layak. Gitu. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi hadis ribat di Askolan yang menyebutkan fase keempat adalah fase perebutan kepemimpinan sebagaimana gigitan keledai. Kalau di hadis periodisasi fase keempat disebut mulkan jabriyatan, yang kalau kita gandengkan berarti maknanya adalah para mulkan jabriyatan ini, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini adalah buah hasil dari perebutan kepemimpinan kekuasaan sebagaimana gigitan keledai, ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya ya muncullah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Bagaimana nggak memaksakan kehendak? Mereka ingin banget jadi penguasa, ya kan? Begitu udah dapat kan, bagaimana caranya semua kehendak mereka bisa terpenuhi. Makanya hadis Nabi sangat jelas dalam masalah ini. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan memperebutkan kepemimpinan kekuasaan, wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Padahal ya kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kesedihan bagi kalian di hari kiamat. Fa ni'mal murdiah wa bi'satil fatimah. Betapa nikmatnya penyusuan dan betapa malangnya penyapihan. Maksudnya betapa nikmatnya orang yang akhirnya punya kekuasaan karena waktu berkuasa dia punya fasilitas banyak kan, dan betapa pahitnya ketika dia harus pensiun atau berhenti. Itu makanya biasanya kalau sudah berkuasa dan dia dapat kekuasaan itu dengan cara memperebutkannya, dia bertahan supaya nggak berhenti kekuasaannya, ya kan? Ya contohnya Mulyono kemarin kan sampai kalau perlu ada tahap ketiga kan, ada apa namanya fase ketiga gitu, dia menjadi pemimpin. Padahal aturannya nggak ada, ya. Dan makanya sebagian orang mengatakan sampai sekarang juga Mulyono masih berkuasa, gitu. Nah, jadi apa perbedaan pemimpin ulil amri minkum dengan mulkan jabriyah? Kalau ulil amri minkum sebagaimana yang tadi diterangkan di surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Jika berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikan urusan pada Allah, Al-Qur'an dan Rasul sunnahnya. Ini yang menyebabkan disebut ulil amri minkum. Tapi kalau di era mulkan jabriyatan, apa yang dilakukan? Ya, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nari wa yaumal qiyamati la yunsarun. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengajak, menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong, ya. Maka sistem di fase mulkan jabriyatan ini, semua aspek kehidupan itu sudah bukan berlandaskan Quran Sunnah lagi, bukan berlandaskan Islam lagi. Di bidang ideologi yang disebarluaskan ideologi sekularisme, pluralisme, liberalisme, komunisme. Di bidang politik, cara-cara berpolitiknya Machiavelli. Machiavelli itu tujuan menghalalkan segala cara. Kemudian prinsip berpolitiknya Demoskratus, kedaulatan di tangan selain Allah Ta'ala, ya. Kalau Islam kan mengajarkan kedaulatan di tangan Allah. Di bidang ekonomi, ya, logikanya ekonominya kapitalisme, prakteknya ribawi, ya, yang mendatangkan kemurkaan Allah, karena Allah mengatakan fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau orang masih doyan aja makan riba, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang pada orang itu. Bayangkan, ya, gimana nggak morat-marit ekonomi, karena fondasinya adalah ribawi. Di bidang sosial, yang berkembang adalah faham individualisme atau kalaupun kolektif nasionalisme, yang menyebabkan faham ikatan karena akidah, karena Islam itu harus kalah dengan faham ikatan karena bangsa, begitu. Dan ini yang menyebabkan kenapa Palestina sekarang nggak dibantu sama negeri-negeri Muslim, karena masing-masing negeri Muslim lebih membanggakan bangsanya daripada agamanya, gitu. Ya kan itu bukan bangsa kita, ngapain ngirim bantuan ke sana, ngapain ngirim tentara ke sana, ngapain ngirim senjata ke sana, ya. Ya kan lebih penting kan bangsa kita, gitu, ya. Ya, mau sampai kapan kita terus ditipu sama nasionalisme? Di bidang hiburan muncul hedonisme. Hedonisme itu artinya, ya, nafsu menjadi Tuhan, sehingga orang menikmati hiburan itu tidak ada dalam rangka zikrullah, tapi dalam rangka fiktor, pikiran-pikiran kotor, kan.
Di bidang hukum yang dimuliakan, diagungkan man-made laws, hukum bikinan manusia yang dalam bahasa Al-Quran disebut hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Di bidang pendidikan, faham materialisme yang dikembangkan, hubbud dunia, mencintai dunia, ya. Sehingga kesuksesan itu ditandai dengan oh udah jadi orang, ya kan, oh, dia udah level ini sekolahnya, ya kan, dia kerjaannya ini, ya kan, semua nilai materialis, gitu. Disebut anak-anaknya udah jadi orang tuh maksudnya semua nilainya materialisme, gitu. Di bidang keluarga disebarluaskanlah faham liberalisasi wanita. Ya, kaum wanita itu didorong untuk meninggalkan rumah, padahal bahasa Al-Quran justru waqarna fi buyutikunna, hendaknya wanita itu ya banyak berada stay at home. Ya, karena apa? Karena ketika dia keluar rumah, kata Nabi, wanita itu kalau keluar rumah, setan akan memperindah penampilannya untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Di bidang informasi, ya sekarang ini informasi menjadi alat pembentuk opini. Ya, bahkan prinsip media massa sekarang ini bad news is good news, berita yang buruk itulah berita yang baik. Dan juga di bidang informasi sekarang ini collecting information to control the society. Ya, informasi dikumpulkan dalam rangka apa? Menguasai masyarakat supaya masyarakat bisa dipantau. Di bidang medis farmasi, obat-obatan kimiawi yang lebih utama daripada obat-obatan yang natural, ya, dan mengandung berbagai zat-zat haram. Di bidang makanan, pertanian, peternakan muncullah ya genetik genetical engineering, rekayasa genetika, sehingga muncullah berbagai makanan-makanan yang sifatnya ya pabrikasi, ya contohnya kayak gula ini kan yang fabricated, gula putih ini berbahaya sekali buat tubuh manusia, ya. Nah belum lagi sebentar lagi akan muncul synthetic meat, ya daging sintetis, jadi bukan daging beneran tapi cuman diambil satu sel dari sapi, dikembangkan di laboratorium jadi daging, jadi burger, jadi rendang, jadi belado, ya kan? Tapi itu sebenarnya daging haram. Kenapa? Karena hewannya nggak disembelih, ya, diambil cuman selnya doang, itu dikembangbiakkan. Rasa boleh sama, aroma boleh sama, tapi sesungguhnya karena caranya seperti itu haram. Ya, tapi ini akan diperkenalkan nih ke depan, dan bahkan di beberapa gerai-gerai Burger King tertentu di Singapura itu sudah ada makanan seperti itu. Hati-hati. Di bidang hankam militer, ya kan, yang berkembang adalah faham nasionalisme. Ya jarang sekali kita temukan tentara di negeri muslim, apalagi di Indonesia ini, yang benar-benar punya semangat Islam, jihad gitu. Oh boro-boro, jihad itu sudah haram buat mereka, gitu. Dan akhirnya kaidah yang digunakan oleh tentara-tentara itu adalah right or wrong is my country, gitu. Mau benar mau salah pokoknya bela negara, ya. Nah sedangkan Allah Ta'ala menjelaskan bahwa di fase mulkan jabriyatan ini kebanyakan rakyat, kebanyakan manusia diajak oleh pemimpinnya, oleh mulkan jabriyan itu mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ini dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 66-68. Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam api neraka, berarti ini penghuni neraka, ya, mukanya dibolak-balikan di api neraka. Nah dalam keadaan seperti itu mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Maksudnya andai kata kapan, Pak? Andai kata waktu di dunia dulu, kan? Ini kan sudah lewat dunia. Jadi wah, tahu begini kami dulu taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ya, kalau kita berhenti sampai di sini Bapak dan Ibu, ayatnya cuma sampai di sini, ayat 66 saja, maka cukup jelas bagi kita apa sih sebabnya orang masuk neraka? Karena tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, kan itu sebabnya. Tapi Allah ingin menerangkan kepada kita sebab nggak mentaati Allah dan Rasul itu apa? Kok bisa ujuk-ujuk nggak mentaati Allah dan Rasulnya? Nah ternyata sebabnya dijelaskan dalam ungkapan penghuni neraka selanjutnya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila. Ya Rabb kami, sungguh kami dahulu di dunia telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, ya. Jadi bagaimana tidak penguasa-penguasa tersebut menyesatkan mereka, sedangkan penguasa tersebut nggak bermimpin dengan Quran dan Sunnah, nggak mimpin dengan meyakini bahwa petunjuk Allah, petunjuk Rasul yang harus diikuti. Nah terus kita ikuti mereka, ya salahnya kita.
Salahnya rakyat. Udah tahu dia nggak ngikutin Allah dan Rasulnya, kok diikutin? Kita kan mau ngikutin pemimpin kalau ngajak kita ke Allah dan Rasulnya, ya nggak? Ya kalau ngajak kita ke surga, ya kan? Kalau ngajak ke Allah dan Rasulnya pasti ngajak ke surga. Tapi kalau nggak pernah nyebut-nyebut Allah dan Rasulnya sebagai panutannya, ngapain kita ngikutin pemimpin kayak gitu? Sorry ya, saya janjiannya sama Allah, kontrak saya dengan Allah hidup mati di dunia ini, bukan dengan ente, gitu. Tapi kalau ente mimpin dengan ayat dan hadis, dengan Quran dan Sunnah, saya mau ikut sama kamu. Karena apa? Berarti kita satu visi sebagai hamba Allah yang beriman, yang mau patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya akhirnya di ayat 68 para penghuni neraka ini cuma bisa ngutuk aja. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka mantan pemimpin dan mantan pembesar kami azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Kira-kira kutukan mereka ini, doa mereka ini manfaat nggak buat mereka? Ya nggak manfaat, tetap aja mereka di neraka, ya kan? Nggak efek karena dia berdoa kayak gitu, akhirnya pemimpinnya doang yang diazab, mereka enggak, gitu. Karena sekarang ada logika begitu. Udahlah, pokoknya taat aja pada pemimpin. Kalau dia salah, ya kan yang salah dia yang masuk neraka, kita mah enggak. Coba bilang. Ini ayat nih membantah gitu loh. Logika berpikir bahwa kalau pemimpin sesat ya nggak apa-apa, dia aja sesat. Ya, kita kan ngikut dia karena memang harus. Ya, siapa yang harusin? Gitu loh. Nah, di ayat lain lagi disebutkan pada fase mulkan jabriyatan, rakyat kebanyakan mematuhi pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum maghnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Dan manusia semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah Ta'ala. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Ini bahasa Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu mengatakan alladzina stud'ifu, orang-orang yang lemah, itu maksudnya rakyat kebanyakan. Karena kebanyakan rakyat itu lemah. Dan ketika Allah menyebutkan alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri, itu maksudnya kebanyakan penguasa. Karena kebanyakan penguasa memang sombong. Kecuali penguasa yang beriman, yang faham bahwa dia memimpin harus dengan kitabullah dan sunnah. Tapi penguasa kebanyakan ya sombong mereka. Nah, jadi nanti rakyat itu akan bicara kepada mantan pemimpin mereka yang sombong itu, sesungguhnya kami dulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian hari ini, saat ini menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit aja? Jadi ini udah sama-sama nih, baik mantan pemimpin maupun mantan rakyat ngelihat api neraka di depan mereka nih. Nah, akhirnya yang rakyat bilang, kalian kan dulu pemimpin kami taat sama kalian. Tolong dong sekarang belain kami dari api ini, lindungi kami dari api ini. Apa jawaban mereka? Ternyata jawaban mereka, qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka menjawab, mantan pemimpin itu, seandainya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk pada kalian. Akhirnya di situ baru ngaku, dulu kami mimpin di dunia itu nggak ada hubungan sama petunjuk Allah. Tapi selagi sekarang kan nih mereka mimpin di dunia ini, kayaknya kredibel banget gitu. Pokoknya yang kami arahkan ini bagus ini buat keselamatan kalian kan gitu. Ya, padahal nggak ada urusannya dengan petunjuk Allah. Baru di sana nanti mereka ngaku, kalau seandainya dulu kami mimpin dengan petunjuk Allah, pasti kami bisa ngasih petunjuk juga sama kalian. Nah, salahnya udah tahu dia nggak mimpin dengan petunjuk Allah, masih mau diikutin juga. Ya, masih mau digelari ulil amri minkum. Kan? Gelar ulil amri minkum kan bukan sekedar gelar. Ya, untuk siapa aja yang mimpin, enggak, ada syaratnya. Dan itu dijelaskan An-Nisa 59, ya. Nah, akhirnya apa kata mereka? Nyakitin betul. Mereka bilang, sawa'un 'alaina ajzi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, baik kami para pemimpin, mantan pemimpin maupun kalian rakyat, mantan rakyat, mau kita ngeluh, mau kita bersabar, sekali-kali enggak ada tempat untuk melarikan diri dari azab ini. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ngeri sekali.